Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul pengambilan keputusan dengan tujuan jamak dan dalam kelompok. Sebelum kami mempresentasikannya, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kami, yaitu saya sendiri Mega Melia Putri, ada Lena Pramesti Simalango, lalu ada Dimas Akbar Mahendra, dan Sabila Hoiroyanti. Sebelum memasuki materi yang lain, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengambilan keputusan dengan atribut jamak, yaitu sebagai pemilihan berbagai alternatif yang disifati dengan adanya berbagai atribut lainnya yang saling bersangkut paut dengan inti persoalan yang ada. Atau dalam memasukkan tujuan jamak ke persoalan tersebut, sebagai persyaratan pengambilan keputusan, persoalan yang akan dihadapi adalah dalam hal sulitnya mengkompromikan berbagai atribut yang digunakan karena dampak perbedaan ukuran satuan atau measurement unit dari berbagai atribut yang digunakan. Next. Lalu ada menurut para ahli, contohnya yaitu salah satunya Yun dan Huang pada tahun 1982 merumuskan pengambilan keputusan dengan atribut jamak sebagai pemilihan berbagai alternatif yang disifati dengan berbagai atribut. Atau persoalan yang dihadapi adalah dalam hal sulitnya mengkompromikan berbagai atribut karena dampak perbedaan ukuran yang digunakan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sabil. Selanjutnya yaitu ada komponen pengambilan keputusan jamak. Yang pertama yaitu completeness, yaitu informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik karena akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atau menentukan tindakan secara keseluruhan dan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mengontrol atau memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam suatu organisasi tersebut. Yang kedua yaitu correctness, yaitu informasi yang diterima kebenarannya tidak perlu diragukan lagi karena kebenaran dari informasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga yaitu ekonomi, yaitu kualitas dari informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan juga bergantung pada nilai ekonomi yang terdapat di dalamnya. Next. Yang keempat yaitu ada timelines, di mana informasi yang dibutuhkan oleh si pemakai tidak dalam hal penyampaiannya tidak boleh terlambat atau usang. Karena informasi yang usang, maka informasi tersebut tidak mempunyai nilai yang baik dan kualitasnya pun menjadi buruk sehingga tidak berguna lagi. Yang kelima yaitu reliability, yaitu informasi yang didapatkan oleh pemakai harus dapat dipercaya. Hal ini menentukan terhadap kualitas informasi serta dalam hal pengambilan keputusan setiap tingkatan manajemen. Yang terakhir yaitu security and efficiency, yaitu informasi yang diterima harus terjamin keamanan datanya dan lebih praktis. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Lena. Selanjutnya itu ada supergoal. Supergoal merupakan atribut yang normatif, bersifat lengkap dan exhaustive atau menyeluruh. Penyebab dari pembatasan supergoal ke dalam 7 item tersebut adalah karena dalam pengambilan keputusan beratribut jamak. Pengambilan keputusan harus menemukan prioritas utama di antara item-item atribut yang melalui cara pembandingan berpasangan. Selanjutnya itu ada atribut pengambilan keputusan. Pertama, ranking atribut merupakan metode paling sederhana dalam menentukan prioritas antar atribut. Metode ini dimulai dengan membandingkan preferensi dua atribut, misalnya X1 lebih besar dari X2 lebih besar dari X3. Kemudian pembobotan atribut menggunakan salah satu dari dua metode. Pertama, metode kebalikan rank, dan yang kedua adalah bobot penjumlahan rank. Selanjutnya, rasio pemberian bobot atau weighting
dengan menggunakan skala 1-7 dengan penjabaran 1 atau 2 atribut sama penting, 3 atribut pertama sedikit lebih penting, kemudian 5 atribut pertama jauh lebih penting, dan 7 atau atribut pertama secara ekstrim lebih penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dimas. Baik, selanjutnya ada pemilihan alternatif dilakukan dengan maksud mampu memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia, baik untuk umur alternatif yang sama maupun umur yang berbeda dengan metode yang tepat. Selanjutnya ada metode pembobotan sederhana dalam pemilihan alternatif. Metode pembobotan sederhana menggunakan rumus di bawah ini, yaitu V dalam kurung ampere tutup kurung max sama dengan sigma W JV J max. Selanjutnya ada metode eliminasi sekual. Terdapat atribut tertentu yang mutlak harus dipenuhi sehingga metode pembobotan sederhana yang mengandung konsekuensi menerima nilai atribut yang tidak memenuhi syarat dalam proses perata-rataan tidak bisa digunakan. Next. Selanjutnya masuk pada studi kasus. Pada kasus pertama, mengulas tentang tabel teknik bias, yaitu seorang pengusaha memilih media iklan yang sesuai dengan menggunakan alternatif radio, televisi, dan juga surat kabar. Selain itu juga menggunakan kriteria jangkauan, efektivitas pesan, dan biaya. Pemilihan media menggunakan skala ordinal, yaitu sangat kurang, biasa, bagus, dan sangat bagus. Pada alternatif radio, terdapat 4 kriteria jangkauan, terdapat 4 efektivitas, dan juga 3 pada biaya. Lalu pada nilai alternatifnya, yaitu terdapat 3,7 dan menduduki peringkat kedua. Pada alternatif kedua, yaitu televisi, terdapat 4 pada jangkauan, terdapat 5 pada efektivitas, dan terdapat 2 pada biaya. Lalu nilai alternatifnya yaitu 3,8 dan menduduki peringkat pertama. Yaitu nomor 3 selanjutnya adalah surat kabar, terdapat 4 pada jangkauan, terdapat 3 pada efektivitas, dan terdapat 4 pada biaya. Nah, alternatifnya yaitu 3,6 dan menduduki peringkat ketiga. Selanjutnya yaitu nilai radio sama dengan 4 dalam kurung 0,3 tutup kurung plus 4 dalam kurung 0,4 plus 3 dalam kurung 0,3 sama dengan 3,7. Dapat nilai alternatif 1,2 dan 3 masing-masing adalah 3/7 dan 3/8 dan 3/6. Sehingga alternatif terurut adalah 2,1 dan 3. Selanjutnya pada tabel materi keputusan. Pada alternatif pertama, radio yaitu memiliki 4 kriteria jangkauan, lalu memiliki 4 pada efektivitas, dan memiliki 3 pada biaya. Selanjutnya pada nilai keputusan bias memiliki 3,7. Lalu selanjutnya yaitu televisi memiliki 4 pada jangkauan, memiliki 5 pada efektivitas, dan memiliki 2 pada biaya. Nah, keputusan pada biasnya yaitu 3,8. Selanjutnya pada alternatif surat kabar. Terdapat 4 pada jangkauan, terdapat 3 pada efektivitas, dan juga terdapat 4 pada biaya. Nah, keputusan biasnya yaitu 3,6. Lalu bobot biasnya yaitu keseluruhan bobot biasnya yaitu 0,3, 0,4, dan 0,3. MPA-nya yaitu 3, 4, dan 3. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pemaparan materinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.